Bab 025. Setelah menaiki lift, Zahra dan Aurel akhirnya sampai di lantai di mana ruangan Amar berada. Nadia yang menyadari kehadiran anak bosnya bersama dengan Zahra menyambut dengan baik kehadiran mereka. "Assalamualaikum Mbak." "Waalaikumsalam. Zahra, Mbak kangen banget sama kamu," ucap Nadia memeluk tubuh Zahra dengan erat. Mendengar deheman dari anak kecil, Nadia segera mengurai pelukannya. 66. Aurel olang tapi tidak diajak bikala, Tante Nadia tidak lindu Aurel. Tanya Aurel pura-pura merajuk. "Rindu dong, apalagi Aurel tidak pernah lagi ke kantor sejak ada Uminya," jawab Nadia. Karena walaupun Aurel kadang membuatnya repot tetapi Nadia selalu gemas dengan putri bosnya tersebut. "Sayang cium tangan Tante Nadia." Mendengar ucapan Zahra, Aurel mengulurkan tangan mungilnya dan mencium tangan Nadia. Wah, makin pintar Aurelnya. Karena sudah terlalu lama berbasa-basi, Aurel dan Zahra masuk ke dalam ruangan Amar. "Assalamualaikum," ucap Zahra. "Waalaikumsalam," jawab Amar dan Stephen bersamaan. "Om Steph, Aurel lindu." Heboh Aurel saat melihat Stephen, bahkan Aurel mencium pipi Stephen. "Om juga rindu," ucap Stephen tak kalah heboh dengan Aurel. "Cek. Baru juga kemarin ketemunya di rumah." Amar tidak habis pikir dengan drama putrinya dengan asistennya itu. "Bialin, ayah silik aja," ucap Aurel. "Sayang, jika Zahra hanya mengucapkan kata itu maka Aurel akan sadar jika telah berbuat kesalahan." Aurel berlari menuju Amar dan meminta untuk dipangku. "Kap. Sorry ayah," ucap Aurel. "Tidak apa-apa sayang," ucap Amar dan kini menghujani Aurel dengan ciuman. Zahra silahkan duduk, maaf pemilik ruangan gak peka malah biarin kamu berdiri aja," ucap Stephen. "Tidak usah Pak, saya di sini saja." Zahra merasa tidak enak, apalagi Zahra baru pertama kali masuk ke dalam ruangan Amar. "Zahra, kamu duduk aja dulu di sofa, saya masih ada sedikit pekerjaan." Kini Amar sudah meminta Zahra duduk. "Iya Kak, terima kasih." Stephen memegang telinganya karena mengira salah dengar, tapi Stephen yakin pendengarannya masih normal, tapi Stephen seperti mendengar ucapan-ucapan yang ganjal. Tadi Amar berbicara lembut kepada Zahra, dan Zahra juga memanggil Kak ke Amar. Wah, kayaknya nggak lama lagi Amar akan nikah nih, monolog Stephen, dan tersenyum sendiri. "Ngapain ketawa, buruan kerja," ketus Amar sehingga Aurel yang berada di pangkuan Amar cekikikan. "Baik bos." 67. Setelah menyelesaikan pekerjaannya sambil terus memangku Aurel, Amar kemudian berdiri dengan Aurel yang dibawa dalam gendongannya. "Zahra, ayo kita pergi sekarang," ucap Amar sehingga Zahra berdiri dari duduknya dan mengambil tasnya yang disimpan di atas meja. "Bye, bos." "Bye Aurel cantik," ucap Stephen. "Cek, ngapain say goodbye, lo juga ikut kita," ucap Amar lalu berjalan lebih dulu diikuti oleh Zahra di belakangnya. "Astaga, apa gue mau dijadian sopir pribadi," ucap Stephen masih didengar oleh Amar. "Buruan, atau gaji lo gue potong." Mendengar ucapan Amar, Stephen buru-buru mengikuti mereka bertiga. Di depan meja kerja Nadia, Amar berhenti sebentar. "Nadia, saya dan Stephen mau keluar, jika ada yang ingin bertemu suruh datang setelah jam makan siang," ucap Amar. "Baik Pak. Kalau begitu, saya permisi Mbak Nadia, assalamualaikum." "Waalaikumsalam Zahra."
Setelah keluar dari lift, tidak ada mata karyawan yang tidak tertuju pada bos mereka. Bukan karena wajah tampannya tetapi mereka melihat pemandangan lain. Amar yang sedang menggendong Aurel dengan Zahra yang berjalan di sisinya karena Aurel memegang tangan Zahra. Dan entah kebetulan atau tidak ternyata kemeja yang dipakai Amar di balik jasnya ternyata memiliki warna senada dengan pakaian yang dikenakan Aurel dan Zahra. Jika orang yang tidak mengenal mereka, pasti sudah mengira bahwa mereka adalah keluarga yang bahagia. Sedangkan yang nelangsa di sini adalah Stephen, karena sudah seperti pengawal pribadi untuk keluarga Amar. Pandangan orang berbeda-beda karena kita bisa mengatur cara pandang orang lain dalam menilai. Ada beberapa karyawan yang memuji dan ada pula yang mencibir, bahkan tak sedikit yang merendahkan Zahra termasuk Bu Lulu yang melihat kedekatan Zahra dengan bosnya. Itu kan Mbak Zahra? Wah ternyata Mbak Zahra sekarang jadi kekasih Pak Bos. Atau mungkin jadi istrinya kali, ucap Arya salah satu karyawan teman divisi Zahra dulu. Iya serasi banget ya, sayangnya Mbak Feby nggak ikut kita, dia pasti yang paling heboh melihat Zahra, tambah Zoya. Cek gaya doang alim tapi mau dijadiin simpanan. Ucap Bu Lulu. Hahaha Bu Lulu aneh gimana mau dijadiin simpanan? Kan Pak Bos sudah jadi wajar jika dekat dengan Zahra, aku sih doain mereka jodoh. Walaupun harus patah hati karena tidak bisa menjadikan Zahra pendamping hidup. Tapi kalau saingannya Pak Bos aku mah mundur aja, ucapan Arya semakin membuat Bu Lulu kebakaran jenggot. Ish apa cantiknya sih tuh perempuan, cantikan aku di mana-mana kali, padahal aku sudah mendekati Pak Amar sudah sejak lama tapi ngelirik aku aja enggak. Tapi lihat si Zahra baru juga kerja dan sekarang sudah dipecat malah dekat dengan Pak Amar dan putrinya. Pasti Zahra pakai pelet. Monolog Bu Lulu kemudian meninggalkan rekan-rekannya yang masih sibuk menceritakan Zahra. Sampai di depan lobi, sadar diri jika Stephen yang akan jadi sopir, sehingga tanpa dikomando Stephen masuk. 68. Ke dalam kursi kemudi. Amar juga membuka pintu belakang. Zahra yang mengira Amar hanya akan mendudukkan Aurel tapi perkiraannya salah karena Amar ikut duduk. Ngapain masih di luar cepat masuk, ucap Amar membuyarkan lamunan Zahra. Iya kak. Zahra masuk ke pintu sebelahnya. Setelah semuanya siap, Stephen melajukan mobil. Di kursi belakang, Aurel duduk di antara Amar dan Zahra. Di sepanjang jalan Aurel sibuk bercerita yang sekali-kali ditimpali oleh Amar ataupun Zahra. Nasib jadi jomblo, malah harus ngawal si duda yang otu beristri lagi. Pokoknya setelah ini gue juga mau cari calon istri. Gue nggak mau kalah dari Amar, monolog Stephen, dengan tekad baja. Ini sudah sekolah ketiga yang mereka datangi. Karena sekolah pertama Amar yang kurang setuju jika Aurel sekolah di sana kemudian sekolah kedua jika Amar setuju berbeda dengan Aurel yang menolak untuk sekolah di sana padahal sekolah itu salah satu yang terbaik. Kita sudah sampai bos. Ucap Stephen. Amar, Zahra dan Aurel kemudian memasuki ruangan yang ditunjukkan oleh security sekolah. Selamat datang Tuan Amar, sambut kepala sekolah. Siapa yang tidak mengenal Amar putra tunggal dari Pak Aris, bahkan donatur terbesar dari sekolah tersebut adalah Oma Santika. Silahkan duduk Tuan, Nyonya. Terima kasih. Setelah mereka duduk, Amar kemudian menceritakan maksud kedatangannya. Kepada sekolah sangat senang mendengar niat Amar menyekolahkan putrinya di sekolah tersebut. Baik Pak mari saya antar untuk berkeliling melihat sekolah. Ajak kepala sekolah. Untung saja setelah berkelilingan, Aurel mau sekolah di tempat tersebut. Amar juga tidak masalah, apalagi jarak dari kediaman Aris ke sekolah tersebut dekat.
Amar kemudian melengkapi formulir pendaftaran sekolah Aurel. Dan pihak sekolah akan memberikan seragam sekolah sehari sebelum Aurel masuk sekolah. Terima kasih Tuan dan Nyonya Amar karena mempercayakan sekolah kami untuk mendidik putri Tuan dan Nyonya. Ucap kepala sekolah yang tidak mengetahui jika Amar dan Zahra bukanlah suami istri. Sama-sama kalau begitu kami permisi. Di jalan menuju parkiran antara Amar dan Zahra terlihat kikuk, karena ucapan kepala sekolah tadi bahkan keduanya tidak memperhatikan Aurel yang sibuk mengoceh. Merasa terabaikan Aurel berhenti berjalan dan berkacak pinggang. Ayah, Umi Aurel ditinggal sendiri hiks. Teriak Aurel, padahal ia sendiri yang berhenti karena merasa terabaikan. Astagfirullah, sayang maaf Umi tidak fokus tadi, maaf ya. Ucap Zahra karena sadar jika Aurel sudah tidak ada di dekat mereka berdua, dan setelah melihat ke belakang Aurel sudah menangis. Maafkan ayah, sayang, ucap Amar. Kini Zahra menggendong Aurel menuju parkiran. Stephen yang melihat wajah sembab Aurel merasa heran. Loh, Aurelnya kenapa kok nangis? Tanya Stephen. Tadi saat di jalan menuju mobil, Aurel sempat tertinggal sama kami. Jawab Amar karena Zahra sudah lebih dulu masuk ke dalam mobil bersama Aurel. 69. Cek. Bagaimana nggak ketinggalan kalau ayah sama uminya sibuk pacaran? Cicit Stephen. Lo bilang apa? Tanya Amar karena tidak terlalu mendengar ucapan Stephen. Enggak kok, kita mau kemana sekarang? Kita antar Zahra dan Aurel pulang, Aurel sudah memilih sekolah ini. Woki. Di sepanjang jalan pulang, Aurel sudah terlelap tidur di pangkuan Zahra, sehingga sekarang sudah tidak ada pembatas antara Zahra dan Amar di dalam mobil karena tadi ada Aurel namun sekarang tidak lagi, walaupun masih berjarak namun terlihat baik Amar maupun Zahra terlihat grogi. Stephen yang sedang menyetir sekali-kali melihat ke arah spion, ingin rasanya Stephen tertawa melihat tingkah Amar yang sudah seperti baru mengenal perempuan tapi Stephen masih sayang dengan gajinya. Sesampainya di kediaman Aris, Amar yang sudah dihubungi oleh Nadia karena ada klien penting yang ingin bertemu. Saya tidak bisa masuk, kamu tidak apa-apa menggendong Aurel sampai kamar. Tidak apa-apa Kak, Zahra bisa kok. Kalau begitu saya pergi dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amar kembali masuk ke dalam mobil dan sekarang Amar memilih duduk di kursi dekat kemudi. Saya pergi dulu. Stephen mulai kembali menggoda Amar dengan mengatakan hal yang sama yang diucapkan Amar kepada Zahra. Fokus aja nyetirnya. Nah kan Amar kembali tidak mempermasalahkan jika Stephen menggodanya dengan Zahra. 70. Aurel sangat bersemangat bercerita tentang sekolahnya kepada Oma Santika. Sejak bangun tadi Aurel juga sudah merengek kepada Zahra untuk membeli buku dan kebutuhan sekolah. Oma Santika sudah mengajak pergi tapi Aurel ingin pergi bersama ayahnya. Nanti Umi bicara sama ayah, kapan punya waktu untuk menemani Aurel membeli perlengkapan sekolah, ucap Zahra. Terima kasih Umi. Sama-sama sayang, ini sudah sore ayo Aurel harus mandi dulu, aunty kami pamit dulu, ucap Zahra. Baiklah, ucap Oma Santika. Dengan telaten, Zahra memandikan serta menggantikan pakaian Aurel. Setelah itu, giliran Zahra yang membersihkan diri apalagi Aurel juga kembali menemui Opa dan Omanya setelah tahu jika Opa Aris telah pulang. Saat Zahra keluar dari kamar Aurel, lalu menuju ke lantai 1 tetapi Zahra tidak melihat keberadaan Aurel.
Saat Zahra akan menuju ke dapur membantu para pelayan untuk memasak makan malam setelah mencari Aurel bertepatan dengan kepulangan Amar dari kantor. Karena Zahra berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara perihal keinginan Aurel membeli perlengkapan sekolah, Zahra mengurungkan niatnya untuk ke dapur. "Kak," panggil Zahra kepada Amar yang berjalan menuju lift. Amar berhenti dan melihat ke arah Zahra. "Ada apa Zahra? Apa ada masalah?" tanya Amar. "Kapan Kak Amar punya waktu?" Bukannya menjawab Zahra malah balik bertanya. "Saya punya banyak waktu untuk kamu," jawab Amar. Entah sadar atau tidak tetapi jawaban Amar membuat Zahra keheranan. "Maksud Kak Amar?" tanya Zahra memastikan. Maksudnya saya punya banyak waktu jika itu menyangkut putri saya, memangnya ada apa?" tanya Amar. "Aurel ingin membeli perlengkapan sekolah, tapi Aurel ingin pergi bersama Kak Amar dan Zahra," jawab Zahra. "Aurel akan sekolah minggu depan jadi kita perginya weekend saja, sekalian jalan-jalan." Wow, memang Amar sudah sangat berubah. Jika dulu mana mau Amar berbicara panjang lebar dengan Zahra, tapi sekarang lihatlah Amar seakan tidak ingin mengakhiri obrolan. "Baiklah Kak." Zahra sudah selesai tetapi Amar belum juga beranjak. "Zahra sudah selesai Kak. Apa Kak Amar tidak ingin membersihkan diri, ini sudah hampir maghrib," ucap Zahra mencoba mengingatkan Amar. "Oh iya, saya akan ke kamar sekarang, di mana Aurel?" "Nah kan, katanya mau kembali ke kamar, kok malah bertanya lagi?" Zahra juga sedang mencari Aurel. Tadi Aurel menemui opa dan omanya saat Zahra sedang mandi Kak, jawab Zahra apa adanya. Sebenarnya Zahra takut Amar marah karena tidak selalu bersama putrinya. "Aurel pasti ada di kamar papa dan mama, terus kamu mau kemana?" Bisa-bisa Amar nggak jadi balik ke 71 kamar karena asyik ngobrol dengan Zahra. "Mau ke dapur bantuin bibi masak makan malam Kak?" Zahra tetap menjawab pertanyaan yang Amar lontarkan. "Nggak usah, lebih baik kembali ke kamar kita, pasti Aurel sudah menunggu," ucap Amar melarang Zahra. Entah sadar, tapi Zahra mendengar jelas Amar mengatakan kamar kita. "Maksudnya Kak kamar kita?" tanya Zahra memastikan. "Apa? Kamu mungkin salah dengar, saya tadi bilang kamar kamu dan Aurel, sudah saya ke kamar dulu." Amar malah pergi begitu saja, bahkan Amar tidak jadi menaiki lift tetapi berjalan menuju tangga dan menaikinya dengan sedikit berlari. Tapi Zahra tadi sepertinya tidak salah dengar. Sudahlah, lebih baik Zahra kembali ke kamar, nanti Aurel mencariku," ucap Zahra masuk ke dalam lift. Saat lift terbuka lagi-lagi Zahra dan Amar kembali bertemu di lantai 2 karena bersamaan Amar sampai di lantai dengan lift terbuka. Zahra berjalan lebih dulu menuju ke kamar Aurel diikuti Amar yang berjalan ke arah kamarnya yang berada di samping kamar Aurel. Tapi anehnya saat Zahra akan membuka pintu kamar Aurel, Amar malah ikut menuju kamar Aurel dan tidak berjalan menuju kamarnya sendiri. Karena melihat Amar mengikutinya, Zahra mengurungkan niatnya membuka pintu kamar Aurel. "Ada apa Kak?" tanya Zahra. Saya mau bertemu Aurel," jawab Amar kikuk. "Tapi kan Aurel sedang di kamar opa dan omanya Kak." Amar menggaruk tengkuknya yang tak gatal sama sekali. Amar tersenyum canggung ke arah Zahra, senyum yang belum pernah Zahra lihat sebelumnya. "Tampan," ucap Zahra begitu saja. "Ada apa?" tanya Amar.
Astagfirullah, tidakkah bukan apa-apa, jika tadi Amar gelagapan menjawab pertanyaan Zahra, kini giliran Zahra yang terlihat salah tingkah bahkan Zahra langsung menundukkan pandangannya. Kalau begitu saya ke kamar. Pamit Amar. Iya Kak. Saya mau ke kamar, lagi-lagi Amar pamit tapi belum juga beranjak dari tempat berdirinya. Iya Kak. Amar berjalan menuju kamarnya, Zahra yang melihat tingkah aneh atasannya hanya menggelengkan kepala.